Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Al-Falah, saya Hendra Ubay ingin berbagi sedikit tentang apa yang berusaha kami amalkan, dan ini sesuatu yang tidak mudah tentunya, yaitu mengenai hawa nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita hawa nafsu, dan sehingga menjadi pembeda mana yang malaikat, mana yang manusia, dan juga sebagai pembeda begitu besar perjuangan, dan di balik perjuangan itu ada pahala luar biasa untuk melawan hawa nafsunya. Maka ngomong-ngomong tentang hawa nafsu, yang berbicara di depan Anda ini tidaklah lebih baik daripada panjenengan, daripada Anda semuanya, karena kita sama-sama berjuang dalam hal itu. Bisa jadi saya adalah orang yang paling buruk di dalam berjuang melawan hawa nafsu saya. Semoga Allah melindungi kita. Dan karena kaidahnya begini, karena Allah yang mengilhamkan kepada kita sifat fujur dan sifat takwa, sehingga hawa nafsu itu Allah memang tancapkan di dalam diri kita, maka tidak mungkin kita akan bisa selamat dari hawa nafsu itu kalau kita tidak mendekat kepada zat yang menciptakan hawa nafsu. Dan sebagaimana tidak mungkin kita beli suatu produk, sementara ketika produk itu rusak, tidak menghampiri manual booknya, tidak menghampiri pabriknya, bagaimana caranya nyervis ini produk? Gak mungkin, gak akan selesai. Maka kita adalah ciptaannya Allah, produknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Sebagaimana sering kita baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pengatur alam semesta, Al-Mudabbir, yang maha mengatur, Ar-Razik, yang memberikan rizki, dan kemudian juga Al-Khaliq, yang menciptakan kita. Itulah ketika kita memahami satu kaidah di dalam memahami hawa nafsu, dan kita perlu mencari kuncinya bagaimana mengatasi hal ini, yaitu kita hampiri pencipta hawa nafsu, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah selamat ketika kita tidak menghampiri yang menciptakan hawa nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang mengilhamkan kepada kita sikap takwa dan fujur. Nah, terus kemudian sering kita berbicara, kenapa sih hawa nafsu harus diciptakan oleh Allah? Sehingga kenapa tidak sifat takwa saja, taat saja gitu? Nah, kemudian kalau pertanyaan ini ada, lantas apa bedanya kita dengan malaikat? Kemudian kenapa Allah tidak ciptakan malaikat saja dan kita tidak perlu ada? Nah, ini tidak mungkin kita bertanya seperti itu. Dan kemudian kalau tidak ada sikap fujur, maka dari mana kita bisa membedakan ini sikap takwa dan bukan takwa? Maka dari mana kita akan memperjuangkan pahala, sementara tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa berjuang dari hawa nafsu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka ini merupakan rahmat Allah yang luar biasa. Allah menyediakan sesuatu yang bernilai pahala yang namanya hawa nafsu, yang harus kita perangi. Tidak mungkin seorang itu perang tanpa musuh. Terus apa gunanya diciptakan senjata kalau tidak memerangi musuh? Dan apa gunanya kita diilhamkan sikap takwa, yaitu yang tabiat takwa itu adalah mendekat kepada Allah, menambah ketaatan kepada Allah, dan mengurangi kemaksiatan yang banyak sekali, berusaha menutupi dan mengurangi aib-aib kita yang banyak sekali ini. Dan disitulah letak perjuangannya, kita bisa membedakan ini jalan surga, jalan neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hawa nafsu. Nah, kemudian sahabat Al-Falah, dimanapun Anda berada yang saya cintai karena Allah, tentu saja sebagaimana yang saya katakan, tidak mudah untuk melawan hawa nafsu, karena tantangan yang sangat mudah hanya cocok untuk yang level bawah dan hadiahnya kecil. Itu yang cocok bagi tantangan-tantangan kelas receh, kelas rendah. Tantangan melawan hawa nafsu merupakan perjuangan luar biasa, karena ada surga yang
terbentang luas di balik perlawanan melawan hawa nafsu itu. Bayangkan ketika kita sering mendapatkan kebenaran namun kita berusaha nolak karena kesombongan, hawa nafsu bermain. Maka sampai-sampai Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, belum sempurna iman kalian, yaitu hatta yakunu, sampai kemudian seseorang itu tidak, sampai seorang itu maksud saya adalah taba'an lima jitu, yaitu ketika seseorang mengikuti hawahu, mengikuti hawa nafsunya, belum dikatakan beriman seorang sebelum mengalahkan hawa nafsunya untuk taba'an lima jitu, untuk mengikuti apa yang aku datang dengannya. Yaitu cara, poin kedua, bagaimana cara untuk melawan hawa nafsu, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya upaya, dengan sekuat tenaga kita mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi, walaupun tidak masuk akal. Ya karena akal kita sempit. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu menutupi akal. Dan kemudian ketika lebih dominan, seseorang tidak akan pernah masuk akal di dalam berpikir dan bertindak. Itu hawa nafsu. Namun ketika kita sudah punya satu poros kebenaran, yaitu ketika dihadapkan sesuatu langsung tertuju kepada Nabi. Nabi ngapain ya kalau dapat hal seperti ini? Nabi ketika marah ngapain ya? Nabi ketika sedih ngapain? Nabi ketika diuji di dalam rumah tangganya ngapain? Nabi sampai kemudian Nabi ketika istrinya cemburu dan istrinya marah ngapain Nabi? Apa yang dilakukan Nabi? Selalu tertuju ke sana, selalu tertuju. Hatta lima ji'tu bi, kata Nabi SAW. Sampai dia tunduk tabaan mengikuti apa yang Nabi datang dengannya, yaitu sunnah Nabi SAW dan tentunya Al-Quranul Karim. Manual booknya manusia yang di dalamnya ada hawa nafsu itu, yang di dalamnya ada sikap takwa itu. Nah, ketika Nabi marah, apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi tidak pernah marah? Kapan Nabi marah? Ketika apa Nabi marah? Sehingga kita bisa menempatkan mana marah yang benar, mana sedih yang benar, mana kegalauan yang benar, mana kegalauan yang membawa ke surga, mana yang kegalauan yang receh yang hanya ngurusi dunia. Bagaimana kegalauannya para sahabat ingin menyebarkan Islam, galau nggak bisa tidur, gimana caranya menyebarkan Islam. Bagaimana kegalauannya Umar bin Khattab, para khulafaur rasyidin, bagaimana menegakkan keadilan. Bagaimana kegalauannya Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan Al-Quds. Bagaimana kegalauan Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel, sehingga kegalauannya itu berpahala, berbobot dan tidak terbawa mengikuti hawa nafsu. Maka akhwatul Quran, sahabat Al-Falah dimanapun Anda berada, barakallahu fikum yang saya cintai karena Allah. Misalkan ketika Nabi marah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi memerintahkan kepada kita, ketika engkau marah, maka apa yang perlu dilakukan yaitu fasta'id billah, maka berta'awudlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, kalau kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika marah, maka sakana ghadbu, akan sakana sakinah, tenang, kemarahannya meredam. Sementara kita kalau punya masalah, kadang-kadang kita itu tidak suka melihat manual book. Kita misalkan nih beli HP, awalnya kita nggak tahu HP Android, otomatis kita harus trial error, ini gimana settingannya, dan kalau ada apa-apa terus terang lebih suka tanya ke teman yang awalnya sudah punya HP atau melihat manual book. Sudah kami tanyakan beberapa orang, rata-rata menginginkan yang praktis, insan, tanya ke orang. Sementara orang itu yang punya HP lebih awal dari kita bertahun-tahun belum tentu menguasai HP, namun pabriknya HP lebih menguasai tentang HP itu, dan kita malas membaca manual book. Sementara manual book kita Al-Quran dan As-Sunnah, kalau ada masalah kita tidak mengarah ke sana. Ini kekeliruan kita di dalam menahan hawa nafsu, sehingga tidak tunduk kepada sunnah Nabi SAW. Ketika marah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena al-ghadabu minasyaitan, ini kaidah, kemarahan itu pasti datang dari setan. Jadi kalau marah,
kemudian tidak mengikuti caranya Nabi, maka dia akan terkena penyakit yang parah di dalam hawa nafsunya. Baca ta'awudz. Setelah itu diamlah. Diam. Ini cara yang dituntutkan di dalam agama kita. Diam. Tidak usah banyak ngomong. Pertengkaran dalam rumah tangga begitu, diam. Kalau sampai satu berteriak, satunya lagi berteriak karena hawa nafsunya menguasai hatinya, sementara biasanya orang itu berteriak karena orang yang mau diajak bicara jauh di sana. Misalkan ketika mau memanggil kekasihnya, kekasihku, aku rindu kamu. Tidak cukup dengan bisik, kekasihku, aku rindu kamu. Tidak cukup, kekasihku, aku rindu kamu. Kemarilah datang peluk saya. Kata-katanya keras karena orangnya jauh tapi hatinya dekat. Namun orang yang dikuasai hawa nafsu, amarahnya meluap, fisiknya dekat. Namun kok kenapa kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang intonasinya keras, tidak masuk akal, dikuasai hatinya oleh hawa nafsunya. Maka kaidahnya, ketika lawan bicara kita marah, ketika orang yang kita cintai marah, orang tua mungkin, anak, istri, sahabat, saudara, yakinlah kaidahnya dia sedang diganggu syaitan. Maka ajak ta'awudz dan diam. Kalau kemudian di dalam rumah tangga yang sini teriak, yang sini teriak, lama-lama bisa jadi seorang istri yang dikuasai hawa nafsunya mudah mengucapkan khulu, gugat cerai. Seorang suami begitu mudahnya obral talak. Nikah baru 1 tahun talaknya sudah 2. Subhanallah, boros sekali dengan talak. Karena apa? Karena dikuasai hawa nafsu. Diam. Kemudian berganti posisi, dan setelah itu juga ambil air wudhu semua. Sehingga apa hikmahnya? Ngatasi marah saja. Tutorialnya nggak satu. Apa tadi? Tahu, diam, ganti posisi. Kemudian setelah itu juga ada hal-hal lain, yaitu wudhu dan lain-lain. Kalau perlu mandi. Coba perhatikan, kecemburuan itu merupakan hawa nafsu, dan cemburu al-ghirah itu harus ada. Tentunya yang cenderung di dalam perkara cemburu ini adalah perempuan. Sebagaimana dalam hadis Muslim, innallaha katabal ghirah 'alan nisa wa katabal jihad 'alal rijal. Sesungguhnya Allah memang mencatatkan karakter percemburu emosional pada perempuan, dan kemudian juga Allah memberikan, kenapa Allah memberikan hak talak kepada suami, namun seorang istri hanya diberi hak khulu, gugat cerai, dan belum tentu dikabulkan. Karena kita tahu, kita kembali ke manual book. Allah yang menciptakan perempuan itu, ini misalkan contoh kasus, Allah yang menciptakan perempuan itu, dan manual buku kita Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Sunnah mengatakan sifatnya perempuan? Perempuan itu nakisatu aqlim wa din. Perempuan itu akal logikanya kurang. Memang harus diciptakan seperti itu, dan agamanya memang kurang. Bukan dalam hal pengetahuan, enggak, maksudnya adalah tidak sempurna agamanya karena dia haid nifas. Nah, maka sifat baper, sifat emosional, kalau mau menstruasi dia PMS, premenstrual syndrome, sehingga sifat amarahnya meledak-ledak, ini harus dipahami oleh laki-laki, sehingga paham, oh manual booknya bilang gitu, memang wanita gitu, sehingga hikmahnya hak talak tidak ada pada perempuan. Andaikan hak talak ada pada perempuan, berapa kali talak yang dia lakukan dalam sehari? Mungkin akan dia lakukan, jadwalnya melebihi jadwal makan sehari 3 kali. Ini membuktikan bahwa manual book untuk meredam hawa nafsu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan pernah menang seseorang ketika untuk melawan hawa nafsunya cari literatur lain selain Al-Quran dan Sunnah, gak akan mungkin. Ini bukti kedetailan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, ketika marah, ketika dengan keluarga, menghadapi istri cemburu. Bagaimana Nabi ketika menghadapi istrinya marah? Ketika Ibunda Aisyah marah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagaimana biasa mangkel-mangkel. Tapi apa yang dilakukan beliau? Wahai Aisyah, pejamkan matamu. Dan setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Memeluknya.
dengan memeluk Ibunda Aisyah, padahal kemudian yang pegel itu yang mangker Rasulullah, maka redamlah amarahnya. Masya Allah, sempurna petunjuk Islam, sempurna petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka puncak melawan hawa nafsu adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, melebihi dari apapun, yaitu tidak beriman di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Belum beriman di antara kalian sampai engkau mencintaiku, kata Nabi SAW, melebihi min amwalih wa waladih walin nasi ajma'in. Belum dikatakan beriman. Kalau kecintaan kepada Rasulullah masih bisa dikalahkan dengan anak-anaknya, hartanya, sepeda motornya, mobilnya, propertinya, tanahnya, HP-nya, dan sampai seluruh manusia itu. Ketundukan kita kepada Allah dan mengikuti Rasulullah merupakan bentuk tertinggi dari melawan hawa nafsu. Dari mana? Dari situlah kita mengukur, pernahkah kita merindukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita kepingin bersama-sama dengan Nabi di dalam doa kita? Pernahkah kita rindu kepada Nabi SAW? Pernahkah kita bayangkan ketika di surga nanti bersama Nabi, apa yang kita lakukan? Memeluknya atau bagaimana? Pernahkah kita panjatkan di dalam doa kita, ya Allah, saya kangen Rasulullah? Maka ketika rasa rindu itu tidak ada, mana mungkin kita bisa melawan hawa nafsu dengan baik dan benar. Pernahkah kita rindu kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demi Allah, dunia ini melelahkan, tempat terhina, maka hawa nafsu akan tumbuh dengan lebat kepada orang yang cinta dunia, yang mencintai dunia melebihi Allah dan Rasul. Semoga kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dipertemukan dengan Nabi, dikumpulkan dengan Nabi, dengan para sahabat, para ulama di sana, dan kita dengan tersenyum Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.